Biasanya pakai itu juga. Iya. Laptopnya juga sama. Sama. Coba kalau nggak bisa pakai ini. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dialah yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, dan darinya lah seluruh nikmat yang zahir maupun yang batin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muttaqin, para peserta kajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kita lanjutkan bersama pembahasan kitab Al-Baqiyatus Shalihat yang ditulis oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Setelah sebelumnya kita membaca muqaddimah dari beliau hafizahullah, bahwasanya di antara sunnah Nabi SAW adalah zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Setelah sholat maksudnya adalah setelah salam. Dan beliau menyebutkan bahwa zikir-zikir tersebut ada dua macam. Ada di antaranya yang dibaca setelah sholat 5 waktu, dan yang kedua adalah dibaca setelah sholat sunnah. Insyaallah kita mulai dengan jenis yang pertama, yaitu zikir-zikir yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Dan Syekh mengatakan wahiyya sittatu adkarin, dan zikir-zikir tersebut ada 6. Dan sebelum kita lanjutkan, insyaallah ada hadiah buku zikir. Tapi karena jumlah yang terbatas, kita berikan kepada yang sudah sepuh dulu ya, bapak-bapak dulu. Nanti kalau ada sisa baru yang muda. Ya. Silahkan dibagikan
Zakaria? Ya. Bukunya di situ. Sambil dibagikan, atau Om Sulaiman minta tolong. Yang bapak-bapak dulu ya. Baik, konsen ke sini. Insyaallah bukunya nyampe juga. Wa hiya sittatu azkarin. Zikir-zikir setelah sholat 5 waktu itu ada 6. Ada 6 zikir. Beliau menyebutkan angka di sini supaya memudahkan kita untuk mengingat. Memudahkan kita untuk mengingat. Enggak langsung mengatakan zikir setelah sholat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Tapi terlebih dahulu mengatakan sittatu adhkar, ada 6 jenis. Ada 6 zikir. Dan Nabi SAW dalam beberapa hadisnya menggunakan cara seperti ini. Beliau menyebutkan angka sebelum menyebutkan apa yang dimaksud. Misalnya beliau mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Habis. Ya. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Baru beliau setelahnya menyebutkan asyirk, as-sihar, syirik dan juga sihir, durhaka kepada orang tua. Kemudian menuduh seorang wanita yang tidak bersalah dengan berzina dan seterusnya. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat, banyak orang yang lalai dengan 2 nikmat tersebut. Kemudian beliau baru mengatakan as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Nah, ini dipakai oleh Syekh. Beliau mengatakan sebelum menyebutkan zikir-zikir tadi, mengatakan bahwasanya zikir setelah sholat itu ada 6. Nah, supaya kita bisa memurajaah yang sudah ana baca pas 6 atau kurang dari 6 atau lebih dari 6. Kalau kurang dari 6, kalau pas 6, alhamdulillah. Semoga sesuai dengan apa yang beliau tuliskan di sini. Kalau kurang dari 6, berarti kita cek dulu apa yang belum ana baca. Kalau lebih, nah apa yang lebih tadi? Kalau memang kita kembali kepada dalil, ternyata yang lebih tadi dalilnya tidak sahih, ya jangan kita baca. Atau dalilnya sahih, akan tetapi tidak menunjukkan bahwasanya itu dibaca setelah sholat 5 waktu. Ya, jadi terkadang dalilnya memang tidak sahih, sehingga Syekh pun tidak menyebutkan itu di dalam kitabnya. Atau terkadang dalilnya sahih, akan tetapi ternyata tidak menunjukkan bahwasanya zikir tadi disyaratkan dibaca setelah sholat 5 waktu, dibaca di waktu yang lain. Nah, untuk yang pertama, kemungkinan yang pertama dalil tersebut tidak sahih dan menghukumi hadis bahwasanya hadis tersebut sahih atau dhaif atau hasan, ini termasuk permasalahan ijtihadiyah. Jadi para ulama mereka masing-masing berijtihad, tentunya yang punya kemampuan untuk menghukumi hadis
mereka mampu mengumpulkan jalan-jalan hadis, siapa yang mengeluarkan, dan bisa mengecek rawi-rawinya, apakah antara rawi dengan gurunya ini nyambung atau tidak. Nah, mereka berijtihad mengambil kesimpulan ternyata hadis ini adalah hadis yang sahih atau hasan atau dhaif, dan itu kembali kepada ijtihad masing-masing. Termasuk diantaranya di sini Syekh, beliau bukan hanya menyebutkan saja, tapi juga meneliti. Menurut beliau hadisnya sahih, maka beliau sebutkan di sini. Kalau hadisnya tidak sahih, menurut beliau, maka beliau tidak tuliskan di sini. Dan mungkin saja kita melihat di buku yang lain kok dzikirnya ada. Nah, berarti penulis kemungkinan beliau menganggap, berpendapat bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ini kita tidak perlu heran, loh kok Ustaz bilang demikian, tapi kok di sini bilang demikian. Ini kita tidak perlu heran yang demikian, karena memang menghukumi hadis dengan sahih atau dhaif atau hasan ini adalah masalah ijtihadiyah. Atau kemungkinan yang kedua adalah hadis yang sahih akan tetapi tidak menunjukkan bahwa itu adalah zikir yang dibaca setelah sholat. Ucapan beliau, wahiyya sittatu adhkar, dan dia adalah 6 zikir. 6 zikir ini, Bapak Ibu sekalian, disunahkan untuk dibaca semuanya. Bukan berarti kita memilih satu di antara 6 ini. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan apa yang datang dari Nabi SAW. Terkadang ada yang dibaca satu saja, tidak boleh lebih dari satu. Beliau mengajarkan misalnya doa istiftah. Doa istiftah itu banyak. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ada doa istiftah yang dibaca ketika salat malam, Allahumma rabbas Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard aliman ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina atau ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Dan zikir-zikir istiftah yang lain atau doa istiftah yang lain. Nabi SAW terkadang membaca zikir yang ini, terkadang membaca zikir yang satunya. Diajarkan semuanya kepada umat. Seandainya kita memilih salah satunya, maka kita sudah mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan tidak boleh kita menjamak. Nah, dalam zikir ini yaitu doa istiftah, tidak boleh kita menjamak. Artinya kita menghafal 3 jenis istiftah kemudian kita baca dalam satu waktu. Ini bukan sunnah. Karena Nabi SAW hanya membaca satu saja. Sunnahnya terkadang kita membaca itu, terkadang kita membaca yang lain. Supaya sunnah Nabi SAW ini tetap hidup, orang tetap mengenal zikir, doa-doa istiftah tadi. Karena kalau kita mencukupkan satu, apalagi dari kecil itu yang dihafal, ada orang lain yang membaca doa istiftah yang lain, kita anggap ini aneh, atau bahkan diingkari, atau bahkan disesatkan. Nah, ini keliru. Ya, jadi doa istiftah banyak lafadznya dari Nabi SAW. Kenapa di sini hanya satu saja? Karena dalam sebuah hadis
Nabi SAW disebutkan oleh Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW idza istaftaha as-salata sakata hunaihah. Nabi SAW apabila membaca istiftah di dalam salat, beliau diam hunaihah. Hunaihah itu maksudnya sebentar sekali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya beliau hanya membaca satu jenis istiftah. Faqultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma taqulu fi sukutika baina at-takbiri wal qiraah. Bapak dan ibuku sebagai tebusannya wahai Rasulullah, apa yang engkau baca ketika engkau diam antara takbir dengan membaca Al-Fatihah? Apa yang kau baca? Qal, maka beliau mengatakan, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil thalji wal ma'i wal barad. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam Sunan beliau. Ini menunjukkan ya sakata hunaihah, beliau diam dalam waktu yang sebentar, berarti hanya satu jenis zikir saja yang beliau baca saat itu. Nah, di sana ada zikir yang dibaca dan bisa dijamak. Kalau tadi kan hanya satu ya. Doa istiftah banyak, tapi yang dibaca cuma satu. Ada yang diajarkan oleh Nabi SAW semuanya, dan ternyata sunnahnya dibaca semuanya. Contohnya adalah zikir setelah sholat ini. Kenapa bisa demikian? Karena kita kembali kepada dalil juga. Kalau istiftah tadi menunjukkan bahwasanya beliau hanya satu, karena beliau diam sebentar. Adapun setelah sholat, ketika Nabi SAW mengajarkan istighfar setelah sholat, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya, zikir-zikir tersebut bisa dijamak. Karena waktu setelah sholat ini adalah waktu yang luas. Waktu yang luas, berbeda dengan istiftah yang dibaca antara takbir dengan membaca Al-Fatihah. Jadi sunnahnya 6 zikir ini Bapak Ibu sekalian dibaca semuanya. Baik, kalau mampunya cuma astagfirullah, astagfirullah saja, tidak masalah. Kalau memang kemampuan kita hanya itu, atau di saat itu kita ada keperluan, sehingga kita cuma duduk sebentar membaca istighfar 3 kali, setelahnya kita membaca zikir-zikir tersebut dalam keadaan kita berjalan, tidak masalah ya, sambil membaca zikir tadi ketika kita berjalan ke rumah. Ya, intinya bahwasanya zikir-zikir tadi disunahkan untuk dibaca semuanya. Baik, masuk kita pada zikir yang pertama. Satu persatu kita lihat bagaimana amalan kita. Yang pertama adalah al-istighfaru thalathan. Yang pertama adalah membaca istighfar 3 kali. Membaca istighfar 3 kali. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Thauban, dari Thauban, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila insarafa min salatihi, apabila
selesai dari salatnya. Kata insarafa min salatihi, selesai dari salatnya, kalau kita melihat dalil itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, insarafa min salatihi maksudnya adalah selesai salat setelah salam. Insaraf artinya adalah ya selesai. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai dia selesai, maksudnya sampai dia salam. Dan maksudnya adalah salat malam, salat tarawih. Maka ditulis baginya pahala salat selama 1 malam penuh. Syaratnya salat bersama imam, salat tarawih sampai selesai. Hatta yansarif maksudnya adalah sampai selesai, sampai salam yang terakhir. Ini insiraf dengan makna selesai. Terkadang insarafa di dalam hadis maksudnya adalah beliau beranjak dari tempat duduknya, yaitu berdiri meninggalkan tempat duduknya. Itu dinamakan dengan insiraf juga. Adapun yang ada di sini insarafa min salatihi, maka yang dimaksud adalah selesai dari salatnya. Dan selesainya salat itu ditandai dengan salam. Nabi SAW mengatakan wa taslim wa tahliluha taslim. Yang menghalalkan salat itu adalah salam. Maksudnya adalah menghalalkan salat, menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan di dalam salat. Dalam salat diharamkan untuk berbicara, setelah kita salam halal kembali. Dalam salat dilarang untuk makan minum, setelah kita salam maka halal kembali. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah selesai dari salatnya. Berarti setelah salam istaghfara thalathan, beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Berarti dalam hadis ini sekaligus disebutkan 2 jenis zikir. Zikir yang pertama dengan zikir yang kedua. Yang pertama istighfar 3 kali, kemudian yang kedua adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Baik. Satu persatu. Kita yang istighfar terlebih dahulu. Bagaimana cara mengucapkan istighfar? Karena istighfar itu kan banyak. Antum atau kita mengatakan Allahumma ghfirli. Istighfar bukan itu? Istighfar. Kita mengatakan Rabbi ghfirli. Istighfar bukan? Istighfar juga. Di sini hanya disebutkan istaghfara thalathan. Beliau beristighfar 3 kali. Tidak disebutkan bagaimana ucapan istighfar beliau. Syekh mengatakan di sini, wa akmaluhu, istighfar yang paling sempurna itu adalah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar yang paling sempurna adalah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi setelah kita membaca, setelah kita salam mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik, beliau mengatakan yang paling sempurna. Dasarnya apa? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu yukthiru min qauli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dahulu Nabi SAW banyak membaca
subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala khabbarani rabbi anni sa'ura alamatan fi ummati fa idza ra'aituha akthartu min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi SAW kemudian mengabarkan mengapa beliau banyak membaca subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, setelah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, mengapa ya Rasulullah engkau banyak membaca zikir ini dan doa ini? Nabi mengatakan bahwasanya Rabbku telah mengabarkan kepadaku bahwasanya aku akan diperlihatkan sebuah tanda. Kalau aku melihat tanda tersebut, maka aku memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, dan aku sudah melihatnya. Apakah tanda tersebut? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau engkau sudah datang kepadamu pertolongan Allah dan juga pembukaan, yaitu dibuka kota Mekah dan manusia masuk ke dalam agama Islam. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan mereka berbondong-bondong. Ya, karena setelah Mekah orang-orang Quraisy masuk Islam, ini orang-orang Badui yang mereka tinggal di pegunungan, dan mereka sejak dulu kiblatnya ya orang-orang Quraisy. Ya, mereka menghormati orang-orang Quraisy, mengagungkan mereka. Ketika Nabi SAW membawa Islam, mereka yang tinggal di pegunungan tadi nunggu orang Quraisy gimana ini sikapnya. Ketika mereka mendengar bahwasanya orang Quraisy masuk Islam semuanya pada tahun 8 Hijriah, maka mereka tidak ragu lagi untuk menampakkan dan menyatakan keislaman mereka. Datanglah mereka, utusan-utusan mereka ke Madinah, menyatakan keislaman mereka. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah itu apa? Kalau engkau sudah melihat yang demikian, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan memuji Allah, memuji Rabbmu. Makanya beliau mengatakan tadi apa? Subhanallahi wa bihamdi. Kemudian Allah mengatakan wastaghfir, dan memohonlah ampunan kepada Rabbmu. Makanya beliau tambah astaghfirullah wa atubu ilaih. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah dialah yang Maha memberikan taubat. Jadi ada istighfar, ada taubat. Beliau mengatakan lengkapnya subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Beliau SAW, Bapak Ibu sekalian, sangat melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba, dilaksanakan oleh Nabi SAW. Makanya beliau banyak membaca di akhir kehidupan beliau subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini memang seharusnya demikian. Seseorang membaca Al-Quran itu untuk diamalkan. Kalau kita ingin melihat akhlak Nabi, maka Al-Quran itulah akhlak Nabi SAW. Kana khuluquhul Quran, kata Aisyah. Dahulu akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Kenapa demikian? Karena beliau sangat mempraktikkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin bertanya, bagaimana sebenarnya akhlak Nabi? Bacalah Al-Quran. Disitulah semuanya akhlak Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis ini, Syekh
menguatkan bahwasanya yang paling sempurna adalah mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini menurut beliau hafizahullah berdasarkan hadis ini. Baik, wa adnahu, dan yang paling singkat. Dan yang paling singkat di antara ucapan istighfar adalah mengatakan astaghfirullah. Ini yang sering kita baca. Kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak masalah. Itu adalah lafaz yang paling singkat. Di dalam hadis tadi, seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis tadi, dia adalah Walid, berkata kepada gurunya. Murid bertanya kepada gurunya, karena gurunya yang meriwayatkan hadis ini, gurunya adalah Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, seorang ulama dari Syam. Beliau yang meriwayatkan hadis tentang bahwa Nabi SAW beristighfar setelah sholat 5 waktu. Maka muridnya bertanya, karena istighfar ini lafadznya banyak. Kaifal istighfar? Bagaimana cara beristighfar? Nah, ini menunjukkan bahwasanya murid-murid zaman dahulu semangat mereka untuk menuntut ilmu. Kalau memang mereka belum memahami sebuah perkara dan itu diamalkan atau membuahkan amal, maka mereka bertanya. Ketika mereka mendengar Nabi SAW beristighfar setelah sholat, lafaz istighfar kan banyak. Bagaimana? Apa yang saya baca? Coba saya tanya kepada guru saya, karena beliau yang meriwayatkan hadis ini. Mungkin beliau ada ilmunya. Kaifal istighfar? Bagaimana cara beristighfar? Qala taqulu astaghfirullah, astaghfirullah. Al-Auza'i mengatakan, engkau mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, berarti di sini beliau mengajarkan satu di antara lafaz istighfar, bukan berarti istighfar setelah sholat itu hanya ini saja. Ini adalah lafaz yang paling pendek. Jadi terkadang seorang guru, dia ditanya oleh muridnya, dan beliau meringkas jawaban. Bukan berarti jawabannya hanya itu saja. Datang seseorang minta diajarkan doa yang bagus. Doa yang bagus banyak. Udah gini aja, antum baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan dianggap bahwasanya doa yang bagus hanya itu saja. Banyak doa-doa yang jami' yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, di sini Al-Auza'i mengajarkan satu di antara lafaz istighfar, astaghfirullah. Di sana, ya, karena memang tidak ada penentuan lafaz istighfar. Ada di antara ulama, kalau kita baca sebagian literatur, mereka mengajarkan lafaz istighfar astaghfirullah al-hayyal qayyum. Astaghfirullah al-hayyal qayyum. Ada lagi yang mengajarkan astaghfirullah al-aliyyal azim. Kenapa mereka bisa berbeda-beda seperti itu? Karena memang tidak ada penentuan dari Nabi SAW lafaz istighfar tersebut. Baik, kalau yang di buku yang dibagikan tadi apa bunyinya? Hah? Astaghfirullah. Ya, karena berdasarkan ucapan Al-Auza'i tadi. Seandainya kita membaca astaghfirullah saja boleh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bapak Ibu sekalian, Ustaz, kenapa kita setelah sholat kok membaca astaghfirullah? Kita kan habis sholat. Sholat kan ibadah, bukan maksiat. Kalau orang tidak sengaja dia melihat sesuatu yang diharamkan, astaghfirullah, jelas sebabnya.
atau dia mengucapkan ucapan yang tidak baik kemudian mengatakan astagfirullah, jelas sebabnya. Tapi ini sholat 5 waktu. Kita takbir, tasbih, berdoa, sujud, rukuk, kita membaca astagfirullah. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya seorang muslim bagaimanapun dia berusaha untuk sempurna di dalam ibadah sholatnya, pasti di sana ada kekurangan. Sholat kita, iya memang kita rukuk, sujud, sholat, mendengarkan Al-Quran, cuma terkadang pikirannya kemana-mana. Ada niat yang tidak baik, ada perilaku yang tidak baik di dalam sholat kita. Ini juga membutuhkan istighfar. Sehingga seseorang setelah sholat yang dibaca pertama kali adalah istighfar. Jadi terkadang istighfar itu dibaca setelah melakukan amal soleh. Di antara faedahnya, karena di dalam amal soleh kita banyak kekurangan. Kemudian yang kedua, supaya hilang ta'ajjub, sombong di dalam diri kita ketika kita melakukan amal soleh tersebut. Karena ketika kita mengatakan setelah sholat 5 waktu astagfirullah, 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 mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini banyak kekurangan. Apa yang mau disombongkan, apa yang mau dipamerkan kepada orang lain? Sudah ibadahnya sedikit, ya, ditambah lagi di dalam yang sedikit tadi banyak kekurangan. Jadi mengingatkan kita bahwa kita ini masih banyak kekurangan, tidak ada yang perlu disombongkan dan dita'ajubkan. Salat malam disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka wal mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat yang lain wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah mereka melakukan sholat malam, orang-orang yang bertakwa tadi banyak beristighfar di akhir malam. Padahal semalaman tadi yang dia lakukan hanya tidur, kemudian dia sholat malam. Mengapa mereka disunahkan untuk memperbanyak istighfar di akhir malam? Sama sebabnya, karena untuk menutupi kekurangan yang kita lakukan di dalam ibadah kita. Di samping itu juga mengingatkan kita jangan sampai ada ta'ajub. Orang lain dalam keadaan tidur, Masya Allah, bangun, berwudu, sholat. Padahal orang lain dalam keadaan tidur. Setan kadang datang di situ. Masya Allah, antum ya bangun tidur sementara yang lain terlelap tidur. Antum adalah orang yang soleh, antum adalah orang yang demikian. Maka dengan istighfar diharapkan Allah SWT mengampuni dosa kita, mengampuni kekurangan kita, dan menghilangkan dari kita sifat ta'ajub tadi. Apa makna istighfar? Ya, orang mengatakan astagfirullah itu ada 2 makna. Ada 2 kandungan. Yang pertama, kita memohon kepada Allah supaya Allah menutupi dosa kita. Ghafara artinya adalah satara, yaitu menutupi. Ketika kita mengatakan astagfirullah, berarti kita mengatakan ya Allah, tutupilah dosa. Bapak Ibu sekalian, kita berdosa, tapi masing-masing dari kita malu kalau dosa kita dilihat oleh orang lain. Bahkan dilihat oleh istri sendiri malu. Dilihat oleh suami sendiri malu. Dilihat oleh anak-anak kita, apalagi dilihat oleh tetangga, dilihat oleh orang lain, kita malu. Maka seseorang berdosa dan dia beristighfar kepada Allah, di antara maknanya adalah meminta kepada Allah supaya Allah menutupi dosa-dosa tersebut. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah ampunilah, ya Allah tutupilah
dosa-dosaku tersebut. Jangan sampai dilihat oleh orang lain. Seandainya orang lain mau membongkar ketika kita beristighfar, semoga Allah menjadikan hatinya tidak jadi dan tidak tergerak untuk membongkar. Karena apalagi di zaman sekarang ya, orang dengan media yang terbuka seperti ini sangat mudah untuk membongkar dan menyebarkan aib orang lain. Siapa yang bisa melindungi kita dari terbongkarnya aib, terlihat dosa-dosanya di media massa? Allah Azza wa Jalla, dialah yang bisa menahan semuanya itu. Sehingga seseorang beristighfar kepada Allah, maknanya diantaranya adalah minta kepada Allah supaya ditutupi dosa-dosanya sampai meninggal dunia dan sampai kapanpun. Bagaimana supaya orang tidak melihat dan tidak mengetahui dosa-dosa kita? Karena sekali lagi, tidak enak dan tidak nyaman ketika dosa itu dilihat oleh orang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara makna istighfar adalah meminta kepada Allah supaya Allah menghapus. Jadi kalau dosanya tadi sudah dicatat di dalam catatan, maka meminta kepada Allah supaya dosanya dihilangkan, dihapuskan. Gak ada di dalam catatan tadi dosa dan maksiat A atau B atau C. Minta kepada Allah dihapus. Kalau dihapus, tidak ada di dalam catatan, maka kita tidak mendapatkan efek dan dampak dari dosa tersebut. Karena yang namanya dosa, kalau sudah tertulis, ada dampaknya nanti. Terkadang dampaknya di dunia, musibah yang menimpa kita, kerugian dalam bisnis, kecelakaan di jalan, kehilangan. Itu sebenarnya adalah efek dan dampak dari dosa. Ma nazalal bala'u illa bidzam, kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa. Dan Allah SWT mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu adalah dengan sebab perbuatan dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan yang Allah maafkan itu banyak. Kalau Allah SWT setiap kita berdosa diturunkan musibah, habis gitu. Karena dosa yang kita lakukan terlalu banyak. Yang Allah maafkan itu banyak. Itu hanya sebagian dampak dari dosa-dosa kita. Itu dampak di dunia. Dampak di akhirat, azab. Ketika dosa tadi dihapuskan dari catatan, berarti kita tidak terkena dampak dosa tadi di dunia maupun di akhirat. Makanya penting, Bapak Ibu sekalian, memperbanyak istighfar. Karena di antara maknanya adalah meminta kepada Allah dihapuskan catatan maksiat dan dosa tadi. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena dampak dari maksiat tadi di dunia maupun di akhirat. Seandainya itu pernah terjadi dan kita memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni, maka kita tidak akan terkena efek akibat dari dosa tadi. Nah, tentunya makna tadi dan pahala istighfar tadi hanya akan didapatkan bagi orang yang membaca istighfar dan dia memahami maknanya. Karena dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah tidak menerima doa orang yang lalai. Ngomong, berdoa, meminta kepada Allah, tetapi apa? Tidak memahami maknanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan gak ada keinginan dalam dirinya untuk memohon ampun kepada Allah. Itu hanya sekedar zikir kebiasaan yang dia baca setelah sholat 5 waktu. Tidak ada pemahaman terhadap zikir tadi. Ya, sehingga ini perlu kesungguhan. Ya, setelah sholat kita membaca astagfirullah, 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 dan kita pahami
maknanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik. Itu berkaitan dengan zikir yang pertama kan, karena waktunya sudah habis. Tinggal 5 menit lagi, mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Nah. Ya. Ini berapa menit, Ustaz? Berapa? Mohon penjelasan, Ustaz. Ya. Terkait dengan bacaan sir. Mohon penjelasan, Ustaz, terkait dengan bacaan secara sir. Ya. Baik saat zikir maupun bacaan dengan sholat. Ya. Apakah diperbolehkan dengan hukum penggelapan diri dan bibir saja tanpa ada? Ya. Sir, yang dimaksud dengan sir adalah tidak memperdengarkan kepada orang lain. Tidak memperdengarkan kepada orang lain. Lawan dari sir adalah jahar. Jahar maknanya adalah memperdengarkan kepada orang lain. Jadi seandainya seseorang menggerakkan bibir dan tidak memperdengarkan itu kepada orang lain, maka ini sudah dinamakan dengan sir. Ya, sudah dinamakan dengan sir. Nah, insyaallah nanti akan ada pembahasan secara khusus apakah membaca zikir-zikir ini disunahkan dengan jahar atau dengan sir. Nah, ya. Selamat. Ya. Ya. Akhir dari At-Taubah. Yang di posisi duduk tidak ini benar. Yang kedua yang terbahas dipilih setelah Nah, yaitu sudah bersifat ada sekali balik pada berbagai aktivitas dulu kali ini saya baca dalam ya. Ya. Barakallahu. Tentang masalah apa yang dilakukan setelah seseorang sholat. Kemudian di sana ada tambahan membaca akhir dari surat At-Taubah. Setahu saya yang demikian tidak sahih dari Nabi SAW. Yang bunyinya adalah wa huwa rabbul arsyil azim. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini tidak sahih dari Nabi SAW. Iya, karena yang namanya ibadah jelas kita perlu dasar. Apakah dilakukan oleh Nabi SAW atau tidak? Di sepengetahuan saya, membaca akhir dari surat At-Taubah setelah sholat ini bukan termasuk sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga membedakan antara zikir setelah sholat Jumat dengan zikir-zikir yang lain. Ini juga perlu dalil, karena sholat Jumat ini adalah pengganti dari sholat zuhur di hari Jumat, dan dia adalah termasuk yang diwajibkan. Maka pada asalnya setelah sholat Jumat yang kita baca sama dengan setelah kita melakukan sholat, ya zikir-zikir yang kita baca setelah melakukan sholat-sholat yang lain. Kemudian yang ketiga tentang masalah tidak bergerak tadi, Pak, ya, tidak bergerak posisinya, ya. Di sana memang ada hadis yang menyebutkan bahwa untuk sholat subuh dengan maghrib itu ada zikir, ya, zikir khusus dibaca 10 kali, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 10 kali sebelum kita menggerakkan, ya, kaki kita. Kita tahan dulu. Kalau memang kita dalam keadaan tawarruk, ya posisi tawarruk dulu.
Kalau kita dalam keadaan iftirash ya, iftirash dulu. Ditahan sampai kita membaca zikir ini. Baru setelah itu kita bergerak, bersila, silakan. Nah ini memang di sana ada hadis yang menunjukkan demikian. Cuma kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini, beliau sepertinya memandang bahwasanya hadis ini tidak sahih, atau beliau memandang bahwasanya ini bukan untuk bukan sholat 5 waktu. Nanti kita lihat kembali tentang hadis ini. Tapi kalau kita melihat penjelasan Syekh, apa yang beliau sebutkan di sini adalah berdasarkan hadis yang sahih, atau dia berdasarkan hadis yang sahih dan menunjukkan bahwasanya itu dibaca setelah salat 5 waktu. Kalau tidak disebutkan oleh beliau, ada kemungkinan hadis yang dhaif, atau kemungkinan dia sahih tetapi tidak menunjukkan bahwasanya itu dibaca setelah salat 5 waktu. Wallahu taala a'lam. Nah, ya. Saya kira cukup, insyaallah sampai di sini, dan kita lanjutkan biidznillah setelah 2 pekan. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.